Pada saat itu, Jepang memberi janji kepada Indonesia bahwa akan diberi merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Sehingga untuk mewujudkan janji tersebut berdirilah BPUPKI atau Dokuritsu Zumbi Tiosakai. Badan ini beranggotakan 60 orang, diketuai Dr. Rajiman Widjodiningrat dan Wakil Ketua Raden Panji Suroso. Sidang pertama BPUPKI terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang dalam pertemuan ini adalah membicarakan tentang landasan-landasan bernegara atau dasar-dasar Indonesia merdeka. Dalam kesempatan ini, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan dasar Indonesia merdeka, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo mengusulkan butir-butir nilai dasar negara yang berisi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Dalam hal ini, Supomo menolak negara individualistik dan negara golongan, namun mengusulkan negara integralistik atau negara persatuan, yaitu negara satu untuk semua orang. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah filosofi, filsafat, fundamen, dan pikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka. Dasar yang diusulkan yaitu kebangsaan atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, musyawarah mufakat perwakilan, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip tersebut diberi nama Pancasila. Menurut Soekarno, jika yang lima tidak disetujui dapat diperas menjadi Trisila atau sosionasionalisme, sosiodemokratis, dan ketuhanan. Selanjutnya, jika yang tiga juga tidak disenangi, dapat diperas menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Dan inilah dasar asli bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945 juga dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Anggota meliputi Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sutarjo, Ahmad Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan Mr. A.A. Maramis. Tugas panitia 8 ini adalah menampung dan mengidentifikasi usulan BPUPKI. Berdasarkan usulan yang masuk, diketahui ada perbedaan usulan tentang dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasar syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Untuk mengatasi perbedaan ini, dibentuklah panitia kecil 9 orang, yang anggotanya berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Mr. A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Wahid Hashim, dan Haji Agus Salim. Panitia 9 bersidang tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan kesepakatan dasar negara yang tertuang dalam alinea keempat rancangan preambul, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi selengkapnya kesepakatan itu disebut Rancangan Preambul Hukum Dasar. Muhammad Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta. Kemudian pembentukan PPKI atau Dokuritsu Zumbi Inkai pada tanggal 9 Agustus 1945, yang kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI memutuskan: 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional.
Perubahan materi Undang-Undang Dasar yang dihasilkan oleh BPUPKI. Yang pertama, kata mukodimah diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, pada pembukaan alinea keempat, anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, pada pembukaan alinea keempat, anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, pada pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Yang kelima, sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Dari rentetan peristiwa tersebut, 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Nah, jangan keliru ya antara lahir Pancasila dengan Hari Kesaktian Pancasila. Hari lahirnya Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni, sedangkan Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober. Demikian sejarah lahirnya Pancasila di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebuah simbol dari keberagaman suatu bangsa, di mana bangsa ini layak untuk selalu dihormati oleh dunia. Dari lahirnya kami, ya kami Indonesia, dan kami pula Pancasila. Selamat Hari Pancasila 1 Juni 2020. Mari amalkan butir-butir Pancasila di kehidupan sehari-hari. Memupuk kerukunan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Cinta keluarga, cinta sesama dalam interaksi sosial, bawa selalu semangat Pancasila.